Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perahu Sri Muna adalah perahu peninggalan Syekhona Khalil Bangkalan. Perahu yang berada di desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan itu masih terawat dengan baik dan diyakini mempunyai beberapa keajaiban. Nama Sri Muna ini diambil dari nama istri Syekhona Khalil, yakni Nyai Hajah Siti Aminah, yang mana nama itu disematkan kepada perahu tersebut oleh beliau. Asal mula dibuatnya perahu Sri Muna ini atas permintaan dari istri Syekhona Khalil. Pada saat itu, Syekhona Khalil menawarkan kepada sang istri minta hadiah apa, dan sang istri menjawab dengan minta perahu. Dan akhirnya, beliau menuruti permintaan sang istri itu. Kemudian Syekhona Khalil mencari salah satu santrinya yang bisa membuatkan perahu. Dan akhirnya ditemukanlah santri yang bernama Mang Mulin, satu-satunya santri Syekhona Khalil yang bisa membuat perahu. Pada awalnya Mang Mulin sempat tidak menyanggupi permintaan kiainya itu, dikarenakan Mang Mulin sedang sakit. Akan tetapi Syekhona Khalil pergi ke rumah Mang Mulin dan mengatakan jika Syekhona Khalil akan membantu menyembuhkan sakitnya. Setelah Syekhona Khalil beranjak pulang dari rumah Mang Mulin, atas izin Allah Mang Mulin langsung sembuh. Dan kemudian dia membuatkan perahu pesanan Syekhona Khalil. Akan tetapi ketika sampai di lokasi pembuatan perahu, Mang Mulin tidak menemukan bahan untuk membuat perahu. Kemudian Mang Mulin melapor kepada Syekhona Khalil. Dan tak lama kemudian para warga bergotong royong membawa kayu-kayu besar dan bahan lainnya untuk pembuatan perahu. Waktu pembuatan perahu Sri Muna ini termasuk singkat daripada pembuatan perahu pada umumnya, di mana perahu pada umumnya membutuhkan waktu 6 bulan. Akan tetapi pembuatan perahu Sri Muna hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Setelah dikerjakan dengan waktu 40 hari yang terhitung singkat, Syekhona Khalil mengadakan tasyakuran dengan mengundang 300 orang. Kemudian tibalah waktu untuk mendorong perahu ke laut. Total 300 orang yang hadir pada waktu itu berusaha mendorongnya, namun sama sekali tidak mampu membuat perahu itu bergerak. Akhirnya datanglah Syekhona Khalil, dan atas izin Allah dengan tongkatnya Sri Muna perlahan mulai bergerak dan berhasil berada di laut. Perahu Sri Muna digunakan oleh Syekhona Khalil untuk berlayar ke berbagai daerah di Nusantara, antara lain ke Pontianak hingga Singapura. Pelayaran ke Pontianak yang oleh perahu mesin membutuhkan waktu 3-4 hari hanya dicapai oleh perahu Sri Muna dalam sehari semalam, menggunakan layar yang mengandalkan kekuatan angin. Ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat terkait mitos kekuatan perahu Sri Muna ini. Pada saat itu ada warga yang sakit sangat parah. Dia sudah berobat akan tetapi tak kunjung sembuh. Pada akhirnya pada suatu saat saudara dari warga yang sakit bermimpi tentang perahu Sri Muna, yang mana penyakit yang diderita oleh saudaranya itu pernah mengambil kayu dari dalam perahu Sri Muna, yang mana kayu tersebut harus dikembalikan ke tempatnya semula. Tak lama kemudian warga tersebut sembuh setelah mengembalikan kayu itu. Ada juga kejadian sangat mencengangkan para warga sekitar. Pada waktu itu angin berhembus sangat kencang yang membuat air laut pasang, sehingga rumah yang dekat dengan laut membuat air laut masuk mengenangi rumah warga. Namun anehnya perahu Sri Muna tetap kering dan tak ada air yang menggenangi di sekitar perahu itu. Saat ini perahu Sri Muna sudah mencapai usia kurang lebih 125 tahun. Karena menurut perkiraan, perahu Sri Muna dibuat sekitar abad 18 dengan ukuran mencapai 15 meter dengan lebar 4,65 meter. Perahu Sri Muna mengalami renovasi pada tahun 1951. Wallahu a'lam.